Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul Azim al-ayah. Para pemirsa kafah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sudah pahami bersama, kita mendapatkan satu ujian yang dialami oleh umat Islam, yang diambil oleh bangsa kita, negara Indonesia yang Masya Allah ada di Pulau Sumatera, ada di Provinsi Aceh, kemudian di Medan, Sumatera Utara, kemudian juga di Sibolga, Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat. Maka insya Allah kita bermunajat kepada Allah atas segala bencana, kemudian juga ujian yang diberikan oleh Allah ini, berupa banjir, berupa disebut dengan bencana alam. Salat salam kita surahkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa kafah yang dimuliakan Allah, bencana alam merupakan satu perkara yang memang menjadi ketetapan Allah. Yang kita ketahui hampir lebih dari 600 jiwa yang diberitakan meninggal dunia. Bahkan secara kalkulasi masih ada korban yang belum bisa ditemukan. Kemudian juga proses evakuasi masih berlangsung. Ini membuktikan betapa besarnya eskalasi terhadap bencana alam ini. Kita tahu di wilayah sekitar Asia ini memang sedang mengalami yang namanya badai. Ada di Myanmar, di Thailand, di Malaysia, di Filipina. Ada banyak daerah-daerah yang mengalami yang namanya badai. Nah, ini efek dari badai adalah terjadinya curah hujan yang melebihi normal, sehingga terjadi curah hujan yang tinggi, dan itu merupakan sesuatu yang sunatullah, merupakan sesuatu yang bisa terjadi kapanpun. Dan Allah memiliki hak terhadap hujan yang dibagikan oleh Allah melalui awan, kemudian suatu saat tentu ada satu badai yang memang atas kehendak Allah terjadi. Apa yang terjadi di negara-negara itu secara kalkulasi korban ternyata tidak sebesar di Indonesia. Diberitakan di Indonesia ini hampir lebih dari 600, bahkan bisa lebih Masya Allah Ada yang meninggal, ada yang memang tidak ditemukan Tambah lagi dengan proses-proses evakuasi yang belum sempurna. Dalam satu berita digambarkan Ketua BNPB menggambarkan bahwa ini overreaktif. Jadi media sosial disebut sebagai overreaktif. Jadi suasana mencekam, suasana ketakutan dari masyarakat itu karena adanya media sosial, sehingga sampai Kepala Badan BNPB menyampaikan ini situasinya biasa saja. Ternyata begitu kita
diteliti lebih jauh, Masya Allah, ternyata memang tidak hanya di satu titik, ada di Sibolga, kemudian ada di Aceh, kemudian ada di disebutnya itu Padang Panjang ya, di sekitar Lembah Aceh. Kemudian kemarin juga di Kota Padang ya, terjadi banjir yang luar biasa. Banjir ini sesuatu yang sebenarnya sederhana atau biasa, tetapi karena memang ini ketidaksiapan kita ya, terjadinya banjir bandang yang over capacity ya, dari jalur sungai yang ada, sehingga menelan pemukiman, kemudian juga seperti air bah, hampir seperti tsunami darat ya, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Negara-negara ini mampu dia memitigasi bagaimana terjadinya bencana alam itu sudah bisa diprediksi, sehingga mereka mempersiapkan yang namanya mitigation plan ya. Termasuk juga seharusnya di Indonesia itu bisa, karena BMKG hampir seminggu sebelumnya sudah memberikan informasi akan adanya kemungkinan curah hujan yang lebih tinggi ya, dari biasanya. Ini membuktikan bahwa data itu lengkap ya, kemudian juga proyeksi ada, situasi kondisi juga ada. Yang tidak dikondisikan, yang tidak kita ketahui adalah adanya hal-hal yang di luar kemampuan membaca situasi, yaitu adanya yang disebut dengan yang namanya daerah-daerah yang memang mengalami pengalihan atau konversi lahan, hutan yang sebelumnya penuh dengan pohon, penuh dengan batang pohon yang besar, kemudian memiliki akar yang kuat, saling menopang satu dengan yang lain, dan juga mereka bisa memperangkap air ya di hutan itu. Nah, Masya Allah ya, ini merupakan satu perkara, dan bagaimana umat Islam mensikapi yang seperti ini, bencana alam yang dahsyat ini. Ada 3 yang diambil oleh seorang muslim di dalam memahami terjadinya bencana alam atau tepatnya banjir. Yang pertama tentu ini menjadi satu ketetapan yang Allah berikan kepada kita ya. Sebagaimana digambarkan surat Taubah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah akan menimpa musibah itu melainkan musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya memang musibah itu sudah ketetapan Allah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mensikapi ini dengan benar, bahwa musibah itu insya Allah adalah Allah yang menetapkan. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita, yaitu kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalikan pada Allah. Seluruh musibah, seluruh apa yang terjadi, kesulitan kita, musibah kita, kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita berharap bahwa Allah memberikan ampunan kepada kita ya, sebagai tempat kita kembali. Tetapi ingat, sebagai makhluk Allah yang memiliki akal, berpikir ya, tentu kita diharapkan bisa melaksanakan yang namanya itu perenungan ya, yang disebut dengan evaluasi, muhasabah. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dituntut oleh Allah ya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'annahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di darat ya, maupun di laut, fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Jadi Allah sudah memberikan pengetahuan kepada kita, kerusakan alam itu karena ulah manusia. Nah, kita analisis
malam hari ini, Masya Allah ya, hari ini ya, Ka'fah ini membedah ya bagaimana terjadinya fasad itu, kerusakan itu. Maka kita perlu untuk memahami kenapa ada fasad di muka bumi ini. Terjadinya fasad itu karena apa? Lalu kemudian manusia, seorang muslim harus bersikap seperti apa? Jangan sampai kita kemudian ada yang mengatakan ya memang harus terjadi. Konversi lahan itu pasti terjadi. Nggak mungkin kita akan di alam itu status quo. Ya bukan begitu. Ada Allah menurunkan hukum. Rasulullah memberikan toladan bagaimana ini bisa kita analisis gitu. Kemarin kan sempat ada tuh antara orang Walhi dengan salah satu tokoh ulama. Kemudian disampaikan bahwa ya memang harus ada perubahan-perubahan ini. Yang namanya environment change itu pasti terjadi gitu. Ya tetapi dalam Islam kejadian-kejadian terkait dengan sumber daya alam itu harus kita kembalikan bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur gitu. Digambarkan disebut dengan Global Forest Watch. Mereka menganalisis dalam 1 tahun dalam kurang lebih 10 tahun lah ya, ada 10,5 juta hektar hutan di Indonesia itu hilang. Artinya berarti ini satu fakta fasad ya, kerusakan gitu. Apakah itu disebut sebagai sunatullah atau disebut sebagai ya sudah memang harus begitu? Enggak, ini karena masalah pengaturan saja. Apakah harus diatur begini atau begitu? Kalau diaturnya dengan cara yang salah, maka yang muncul adalah akibat dan sebab yang salah. Maka kita saksikan terjadinya kehilangan hutan. Ini bukan hutan biasa, hutan tropis yang memiliki kekayaan dan kita sebut ekosistem yang paling kaya. Ada tumbuhan ya, flora, ada fauna. Lalu ada juga berbagai jenis makhluk hidup seperti bakteri, jamur. Bisa jadi memang berbagai macam potensi-potensi yang ada di hutan tropis yang kaya raya. Hilang kemana? Ada yang menjadi pemukiman, ada dikonversi menjadi lahan kelapa sawit atau kebun sawit. Ada juga yang hilang karena dipakai untuk melaksanakan namanya eksploitasi sumber daya mineral. Bisa jadi gas alam, bisa jadi batu bara, bisa jadi produk-produk yang lain diperlukan oleh manusia. Ya, makanya Walhi ketika bertanya, ada nggak satu proses eksploitasi itu dikembalikan ke asalnya? Nah, ulama itu menjawab, nah, itu pasti terjadi dan harus memang begitu kejadiannya gitu. Ini menunjukkan betapa kita perlu meluruskan bahwasanya ada di dalam Islam itu disebut dengan proses-proses memahami fakta al-waqi', bagaimana kita harus mengelola sumber daya alam. Jadi kemudian setelah 10,5 juta hektar itu hilang, maka yang terjadi adalah tentu adanya yang namanya keseimbangan alam yang hilang. Dan itu yang paling menunjukkan peristiwa kemarin ya, banjir itu berarti ini memang terjadi kerusakan alam yang parah. Dan kemarin sempat disampaikan bahwa di Medan, di Sumatera Utara itu bukan karena kerusakan, tetapi karena memang hujan, kemudian yang hilang itu adalah pohon-pohon alamiah. Ternyata begitu kita lihat itu gelondongan kayu dan ada nomor-nomornya. Kayu gelondongan nomor 3, nomor 4. Memang itu berarti memang adalah hasil dari eksploitasi dari hutan. Ini menunjukkan betapa ada satu fasad, ada satu pelaksanaan dari penyelenggaraan pengelolaan hutan. Memang ada negara memberikan hak atas guna usaha atau juga hak pengusahaan hutan
Bahkan beberapa perusahaan itu diberikan hak untuk mengelola 90.000 hektar. Ada yang kemudian diberikan 100.000 hektar mengelola lahan negara yang dalam hal ini hutan, kemudian dikonversi menjadi lahan sawit. Bayangkan kita punya lahan hutan tropis kemudian dirusak itu sebenarnya ditebangin, diambil kayunya, kemudian akarnya dicabut, kemudian digantikan dengan lahan, atau juga kadang-kadang dieksploitasi pertambangan mineral. Maka pasti akan berubah struktur alam, struktur kemudian juga baik itu udara, situasi tanah, kelembaban dan segala macam. Maka kemudian ketika ada banjir, Masya Allah tuh, apa yang terjadi? Ya, seperti kita saksikan saat ini, sungai-sungai menjadi meluap yang tidak mampu lagi menampung besarnya debit air dari gunung, sehingga langsung menerkam, menggilas rumah-rumah di bantaran sungai yang menjadi kota-kota. Nah, kita berdoa agar para korban yang kena banjir itu Allah ampuni dosa-dosanya menjadi orang-orang yang golongan orang yang mati syahid gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu ada satu miss di dalam pengelolaan hutan. Siapa yang berfungsi untuk menjadi pengawas? Tentu negara. Negara dalam hal ini aparat, kemudian juga perangkat-perangkat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, untuk memberikan izin, untuk mengontrol, mengevaluasi, kemudian juga menghukum. Ternyata tidak jalan, tidak tidak mengalami satu proses yang regulation yang benar. Jadi ada yang namanya disebut dengan peraturan dan ketaatan, compliance and integrity. Jadi diberikan satu set peraturan, lalu orang itu juga taat, baik itu personal, pejabat maupun juga perusahaan. Ya. Nah, ini merupakan satu perkara. Digambarkan, tentu ini pasti ada peran-peran terhadap aparat-aparat negara atau juga badan-badan negara yang mereka mengalami yang namanya malpraktek, ya, sehingga terjadi satu bencana dahsyat. Ini merupakan bentuk kita sebut sebagai bagaimana sistem pengelolaan sumber daya alam selama itu digunakan tidak untuk kepentingan yang benar, ya, tentu akan rusak. Bagaimana kita memotret yang benar? Tentu menggunakan dasar dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Makanya bagaimana Allah dan Rasulnya itu mengatur tentang sumber daya alam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, al-ma' wal kala' wan nar, ya. Jadi di dalam Islam itu ada 3 komoditas, ya, yang harus diatur oleh Allah dan Rasulnya. Apa aja? Al-ma, yaitu air, sungai, laut, pantai, ya kan? Kemudian wal kala itu adalah padang rumput, hutan dan segala macam. Lalu kemudian yang ketiga adalah an-nar atau api, yaitu energi, batu bara, gas alam, segala macam. Bagaimana Islam memandang itu? Ada yang disebut dengan al-milkiyat atau sistem kepemilikan. Ada al-milkiyatul fardiyah, ada al-milkiyatul amah, ada al-milkiyatul daulah. Nah, 3 komoditas ini yang disebut dengan air, kemudian disebut dengan kala atau padang rumput, kemudian wanar, api, batu bara, gas alam atau energi. Maka itu semua adalah milik umat Islam, milik umum. Sehingga tidak boleh seseorang pribadi itu menguasai 3 hal ini. Maka haram, ya, hukumnya 3 komoditas itu dimiliki oleh orang per orang. Kenapa? Karena
ini merupakan produk barang yang berkenaan dengan kemaslahatan umum umat Islam atau kemaslahatan umum manusia. Manusia butuh air, manusia butuh sungai, manusia butuh laut, manusia butuh pantai. Kalau kemudian dikuasai oleh orang per orang, tentu akan terjadi fasad, kerusakan. Orang butuh padang rumput, butuh hutan. Kenapa ada hutan? Karena di hutan itulah terjadi yang namanya proses green energy, terjadinya pembersihan udara oleh hutan, ya, terjadinya pergantian CO2 menjadi O2. Kalau itu habis, tentu negeri ini atau dunia ini akan rusak. Makanya Allah tetapkan agar tetap terjaga. Maka Allah tetapkan hukum tentang pengelolaan sumber daya yang namanya padang rumput. Yang ketiga adalah energi, yaitu gas alam, batu bara yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Ya. Karena kalau itu dimiliki oleh seseorang, tentu akan terjadi eksploitasi yang ugal-ugalan. Baik bentuknya itu korporasi maupun juga individual gitu. Mereka dengan semena-mena menambang batu bara, nggak peduli dengan yang namanya lingkungan. Maka dalam satu hadis dikatakan la dharara wa la dirara. Man dharra dharahullah wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Maka dikatakan janganlah membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan bahayakan dia. Kalau ancam orang itu. Ini bukan main-main. Masya Allah. Maka dari itu ketika kita memahami yang namanya bencana alam, memahami yang namanya terjadinya ujian yang luar biasa ini, kita kembalikan fungsi manusia, kita kembalikan kita sebagai seorang muslim, apakah kita di dalam melaksanakan itu cukup teliti. Dan insya Allah ketika kita menggunakan Islam, dalam hal ini adalah institusi kekuasaan Islam, khalifah, maka mereka akan menggunakan pengelolaan hutan, pengelolaan air, pengelolaan sumber daya energi ini dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah. Maka insya Allah kalau itu dilakukan, akan terjadi keadilan, terjadi yang namanya ketaatan secara total, sehingga negara itu mengatur dengan benar, terjadi yang namanya kelestarian alam. Insya Allah terjadinya banjir, terjadinya segala macam ujian itu bisa dikendalikan oleh manusia selama dia taat kepada Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.